Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pengangguran semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga rezeki kita semua selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara yang saya terapkan untuk merawat brokoli anggur sampai menjadi berry dan sampai menjadi panen. Nah, dalam perawatan pohon anggur ini ya, terutama yang masih berbunga itu tentunya ada yang harus kita terapkan dan ada yang harus kita hindari. Nah, untuk mendapatkan beri-beri anggur yang seperti ini, tentunya itu sudah melalui beberapa tahapan ya. Tentunya tahapan pertama kita memberikan GA3 pas dia masih berbentuk brokoli. Nah, mungkin saya akan balik kameranya supaya kita lebih jelas ya. Nah, jadi yang perlu kita hindari pas bunga anggur masih brokoli seperti ini itu ya, yang masih brokoli seperti ini, yang perlu kita hindari adalah penyemprotan fungi dan insektisida. Nah, kalaupun terpaksa melakukan penyemprotan fungi dan insektisida itu harus menggunakan dosis yang benar-benar sedikit. Nah, yang kedua yang kita hindari adalah pemupukan sejenis NPK. Nah, itu kita hindari untuk menjaga supaya brokoli anggur ini tidak rontok. Nah, dan yang perlu kita lakukan adalah pemberian GA3 pas dia masih berbentuk brokoli seperti ini. Nah, ini adalah proses pemberian GA3 pas dia masih berbentuk brokoli. Nah, kalau saya di sini selalu menerapkan pemberian GA3 pas anggurnya masih berbentuk brokoli ya. Nah, 1 minggu setelah pemberian GA3 hasilnya sudah kelihatan, malai atau tangkainya sudah mulai panjang ya, alhamdulillah. Nah, setelah pemberian GA3 kalau beri anggurnya sudah seperti ini, itu sudah sangat aman kita berikan penyemprotan fungi dan insektisida, karena biasanya di sela-sela beri anggur ini ada yang bersarang binatang, misal seperti laba-laba yang kecil-kecil itu ya. Nah, ini mohon maaf karena kurang jelas, tapi setidaknya ada gambaran lah. Yang seperti ini sudah sangat aman untuk kita gunakan fungi dan insektisida. Nah, itu kita campur saja langsung dua-duanya dan kita gunakan dosis untuk pencegahan saja ya, jangan untuk pengobatan, untuk pencegahan saja. Nah, jadi kalau seperti ini juga kita sudah bisa memberikan pemupukan NPK 16-16-16 atau yang sejenisnya ya, pupuk vegetatif untuk pengisian buah, untuk pembesaran buah, karena itu sangat perlu dan dibutuhkan tanaman anggur, karena di saat seperti ini dia sangat membutuhkan banyak nutrisi ya. Jadi kita bisa berikan pupuk pertumbuhan dengan dosis yang rendah dulu, bertahap ya. Nah, dan apabila beri anggurnya terlihat rapat seperti ini atau berhimpitan satu sama lain, ini harus kita lakukan penjarangan. Itu untuk menghindari bunga atau beri anggur ini menjadi pecah-pecah ya, atau bahasa anunya crack atau apa bahasanya ya. Nah, intinya untuk menghindari pecah kita harus membuang beri anggur ini yang mengarah ke dalam dan tidak simetris atau tidak sama, bentuk berinya tidak bagus. Nah, itu harus kita buang. Nah, ini mungkin nanti akan kita lakukan penjarangan ya. Kita agak sedikit kesusahan karena sambil memegang HP dan sambil menjarangin ini. Ini yang enaknya menjaranginya 2 tangan ya. Jadi kalau yang seperti ini lakukan penjarangan ya. Penjarangan jangan satu kali langsung kita jarangi, jangan ya. Kita lakukan penjarangan misal di minggu pertama, nanti di minggu kedua kita lakukan penjarangan lagi,
Nah, kalau masih rapat kita lakukan penjarangan lagi sampai dia mau perasian. Nah, mungkin kalau sudah seperti ini ukurannya, kita sudah bisa memberikan penyemprotan kalsium ya. Nah, kalau kita tidak mau menyemprotnya, kita juga bisa mengkocornya di media tanam. Dan apabila tidak mempunyai kalsium, kita bisa menggantinya dengan susu dan kau ya. Nah, kalau mau bersifat organik seperti saya ini, bisa kita gunakan air kolam ikan. Itu langsung kita semprot ke sini tanpa campuran air ya. Langsung kita ambil dari kolamnya, langsung kita spraykan. Nah, itu berlangsung sampai dia mau perasian ya. Kalau saya di sini habis hujan langsung saya spray ya. Saya tidak berpatokan misal seminggu 1 kali, tidak ya. Nah, itu saya lakukan sampai dia mau perasian, dan alhamdulillah bunga dan buah anggurnya berhasil sampai panen. Nah, setelah buah anggurnya sudah perasian seperti ini, hentikan pemupukan sejenis NPK dan yang lainnya ya. Ini cukup kita jaga saja lagi. Kalau bisa sesekali kita semprot dengan air kolam ikan saja, jangan lagi kita semprot dengan fungi dan insektisida karena ini sudah mau panen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menunggu panennya saja lagi, dan ini tidak perlu kita lakukan penyemprotan dengan apapun, dan penyiraman pun bisa kita jarangin untuk mendapatkan hasil buah yang manis. Nah, kalau sudah seperti ini itu sudah finalnya ya. Dan buat kawan-kawan semua, selamat mencoba ya. Semoga buah anggurnya berhasil sampai panen, dan semoga kita di sini bisa membudidayakan anggur di tempat kita walaupun hanya di pekarangan rumah seperti saya ini ya.